Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhasana dari Teknik Informatika 1B dengan NIM 190102019. Di sini saya akan menjelaskan tentang Human and Computer Interaction atau interaksi manusia dan komputer yang bertema Communication and Collaboration Models atau model komunikasi dan kolaborasi. Yang pertama adalah Introduction CSCW atau Computer Supported Cooperative Work, yaitu semua sistem komputer memiliki dampak dari grup. Apabila diabaikan, akan mengarah pada kegagalan sistem. Berbagai hal kecil yang berdampak besar adalah komunikasi atau face-to-face, percakapan, komunikasi berbasis teks, dan group working. Yang selanjutnya adalah face-to-face communication atau komunikasi face-to-face, yaitu merupakan bentuk komunikasi paling primitif dan sering dianggap sebagai paradigma untuk media komunikasi komputer. Selanjutnya ada transfer effect atau pengaruh perpindahan, yaitu membawa harapan ke dalam media elektronik dan mungkin menafsirkan dari kegagalan sebagai ketidaksopanan kolega. Di sini dimisalkan video karena dapat membuat kesan terdapat jarak. Selanjutnya ada eye contact atau kontak mata, yaitu menyampaikan minat dan membangun rasa sosial. Video dapat merusak kontak mata secara langsung, namun kualitas komunikasi video lebih baik daripada hanya menggunakan audio. Berikutnya adalah gesture and body language atau gerakan dan bahasa tubuh. Banyak komunikasi di antara kita melalui tubuh kita atau juga menggunakan isyarat tatapan mata. Pada video, kepala dan bahu tidak terlihat. Namun, apabila ada dua pilihan fokus untuk mata, fokus luas untuk bahasa tubuh. Next, selanjutnya adalah back channel atau saluran kembali. Di sini back channel bukan hanya kata-kata saja. Back channel juga merespon dari dua pilihan. Back channel CTD atau saluran kembali. Saluran kembali meliputi anggukan dan meringis, mengangkat bahu, mendengus dan mengangkat alis, serta melalui ucapan. Back channel media effect atau saluran kembali efek media, yaitu membatasi media dengan membatasi saluran kembali. Di sini video, hilangnya bahasa tubuh. Di audio, hilangnya ekspresi wajah. Dan basis teks, hilangnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Selanjutnya ada back channel entered tagging atau kembali ke saluran dan bergiliran. Dalam suatu percakapan, pembicaraan di balik tembok atau sepersekian detik jeda, pendengar di balik tembok juga dengan sedikit ekspresi wajah, suara kecil. Mendengus dapat digunakan oleh pendengar dengan mendekatkan diri ke lantai, yaitu pembicara memegang lantai. Selanjutnya adalah conversation atau percakapan. Di sini merupakan komunikasi antar manusia secara lisan. Terdapat 3 penggunaan di dalam percakapan teori CSCW. Di antaranya adalah 1. Dapat menggunakan transkrip analisa. 2. Dapat menggunakan penerjemah untuk suatu diskusi. Dan yang ketiga, dapat menggunakan penataan sistem. Next, selanjutnya adalah basis struktur of Allison conversation atau dasar struktur percakapan Allison.
Di sini terdapat sebuah percakapan yang menyimpulkan hal terkecil adalah ucapan. Selanjutnya ada basic conversation structure atau dasar struktur percakapan. Di sini terdapat struktur paling sederhana komunikasi dengan teman dekat. Berikut adalah contoh komunikasi. Ada struktur teman dekat di sini sebagai klarifikasi. Berikutnya adalah konteks in conversation atau konteks dalam percakapan. Terdapat dua jenis konteks, yaitu konteks eksternal yang mengacu kepada lingkungan dan konteks internal yang mengacu pada percakapan sebelumnya. Selanjutnya adalah topik, fokus, dan form. Dalam ucapan dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu substansi harus sesuai dengan topik yang dibicarakan, klarifikasi, dan berbicara secara prosedural. Konteks diselesaikan relatif terhadap fokus dialog saat ini. Menelusuri topik adalah salah satu cara untuk menganalisis percakapan. Breakdown and repair atau breakdown dan perbaikan. Breakdown terjadi di semua tingkatan, baik pada topik, fokus dari sistem. Kerusakan yang sering terjadi pada sistem adalah redundancy user yang tanggap apabila ada terjadi kerusakan. Selanjutnya adalah speech aid theory atau teori speech aid. Suatu bentuk khusus dari analisa percakapan, ucapan yang ditandai oleh apa yang mereka lakukan. Makna proporsional. Di sini terdapat efek yang diinginkan. Sedangkan perbincangan dasar berbicara tentang titik ilokusi. Pola tindakan dan koordinator. Pola tindakan umum dapat diidentifikasi. Conversation for Action atau CFA dianggap sebagai pusat. Dasar untuk koordinator adalah groupware, sistem email terstruktur. Pengguna harus masuk dalam struktur CFA dan tidak disukai oleh pengguna. Next, selanjutnya adalah Conversation for Action atau CFA. Merupakan skema. Di sini lingkaran mewakili status dalam percakapan dan arcs mewakili ucapan atau speech arc. Berikutnya text-based communication atau komunikasi berbasis teks. Media yang paling umum untuk groupware asinkron pengecualian adalah pesan suara dan telepon jawab. Medium terkenal mirip dengan suara kertas, tetapi teks elektronik dapat bertindak sebagai pengganti ucapan. Jenis teks elektronik yaitu pesan terarah atau tidak ada struktur, pesan linear ditambahkan dalam urutan waktu, hubungan hiperteks nonlinear, penataan 2 dimensi spasial. Berikutnya adalah problem with text atau masalah dengan teks. Tidak ada ekspresi wajah atau bahasa tubuh dari saluran kembali yang lemah, sehingga sulit disampaikan. Keadaan afektif seperti bahagia, sedih, kekuatan ilokusi seperti mendesak dan penting. Berikutnya adalah contoh conferencer. Di sini adalah skema area percakapan linear.
LHS, RHS, Pinboard simulasi parsial. Di sini dijelaskan bahwa kolom bawah pada box kotak komposisi merupakan transkrip yang hanya diperbarui ketika kontribusi terkirim. Rincian adalah kontribusi. Selanjutnya, kotak yang sebelah merupakan papan pin yang memiliki granularitas yang sama atau kartu hanya muncul di layar peserta lain diedit atau pembuatan dikonfirmasi. Next, grounding constraint atau kendala grounding, yaitu membangun landasan bersama tergantung pada kendala pertanahan. Contemporality, reduce instant simultanitas, berbicara bersama urutan, ucapan diucapkan. Seringkali lebih lemah dalam komunikasi berbasis teks. Contohnya, hilangnya urutan dalam teks linear. Loss of sequence atau kehilangan urutan. Keterlambatan jaringan atau granularity kasar tumpang tindih ini adalah contoh percakapannya. Pasangan pesan 1 dan 2 serta 3 dan 4 disusun secara bersamaan. Kurangnya pengalaman umum. Pemecahan turn taking karena saluran belakang yang buruk. Next, selanjutnya adalah maintaining context atau mempertahankan konteks. Di sini konteks sangat penting untuk disambiguasi. Teks kehilangan konteks eksternal karenanya deiksis, dalam kata lain, tetapi menautkan ke objek bersama dapat membantu. Berikut adalah contoh percakapannya. Di sini keduanya yaitu percakapan nomor 2 dan 3 merespon percakapan nomor 1. Selanjutnya, percakapan non-linear. Di sini berbasis hypertext atau sistem pesan beruril dipertahankan percakapan paralel. Selanjutnya adalah pace and granularity atau kecepatan percakapan. Tingkat pengambilan giliran. Di sini terdapat tatap muka setiap beberapa detik, kemudian telepon setiap setengah menit, dan email per jam atau per hari. Percakapan tatap muka sangat interaktif. Ucapan awalnya tidak jelas. Umpan balik memberi isyarat untuk pemahaman. Kemudian kecepatan rendah, umpan balik lebih sedikit dan kurang interaktif. Selanjutnya adalah coping strategies atau strategi dalam mengatasi. Orang-orang yang menciptakan strategi copy ketika segala sesuatunya sulit. Mengatasi strategi untuk komunikasi yang lambat, upaya untuk meningkatkan rincian. Salah satunya dengan keinginan yang melihat ke depan dalam game percakapan. Berikut adalah contoh percakapan yang terdapat multiplexing beberapa topik dalam satu ucapan. Next, selanjutnya adalah the conversation game atau game Di sini conversation is like a game atau percakapan seperti permainan. Teks linear mengikuti satu jalur melaluinya. Kemudian peserta memilih jalur berdasarkan ucapan mereka, dan terakhir hypertext can follow several paths at once. Atau hypertext dapat mengikuti beberapa jalur sekaligus. Next, group dynamics atau dinamika kelompok. Kelompok kerja terus berubah, yaitu dalam struktur dan dalam ukuran. Beberapa sistem grup bar memiliki peran eksplisit, namun peran tergantung pada konteks dan waktu, dan mungkin tidak mencerminkan tugas. Berikut adalah contohnya, sehingga struktur sosial dapat berubah, contohnya demokratis dan otokratis, serta grup dapat dipecah menjadi
menjadi subkelompok. Selanjutnya adalah physical environment. Face-to-face working radically affected by layout of workplace, yaitu lingkungan fisik tatap muka bekerja secara radikal dipengaruhi oleh tata letak tempat kerja. Dimisalkan ruang rapat seperti terminal tersembunyi mengurangi dampak visual. Menghadap ke dalam untuk mendorong kotak mata dan posisi daya yang berbeda. Next, selanjutnya adalah gambar forward position augmented meeting room. Adalah gambar dari posisi daya ruang pertemuan. Selanjutnya adalah distributed connection atau koneksi terdistribusi. Di sini psikologi kognitif tradisional di kepala menyarankan untuk melihat ke dunia sehingga berpikir terjadi dalam interaksi seperti dengan orang lain dan dengan lingkungan fisik. Selanjutnya ada implication for group work atau implikasi untuk kerja kelompok yang terdiri dari pentingnya memediasi representasi, pengetahuan kelompok lebih besar dari jumlah bagian, dan fokus desain pada representasi eksternal. Next, yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Pada bab ini kita telah membahas tentang model komunikasi dan kolaborasi yang mempengaruhi sejarah perkembangan hubungan komputer dengan manusia. Komunikasi sangat kompleks. Orang-orang memelihara jarak yang tepat, yang dapat diganggu melalui video, pergerakan badan, guratan ekspresi, dan memandang kontak, serta tatapan mata adalah semua digunakan untuk saluran komunikasi yang juga untuk menetapkan konteks. Seiring berjalannya waktu, hal ini akan terus berkembang dalam periode-periode berikutnya. Berikut adalah referensi dari materi Human and Computer Interaction atau interaksi manusia dan komputer. Terima kasih. Apabila terdapat salah kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.